Halo teman-teman, kita akan coba untuk nge-vlogging lagi ya. Jadi udah jadi habit di channel ini. Jadi setelah kita ngoding di beberapa hari sebelum ini, gue pengen tuh ada seksi untuk vlog gitu. Maksudnya biar ada interaksi selain perkodingan itu. Nah di vlog kali ini, gue mau coba terangin nih suatu teknik yang udah lama banget gue terapin di dalam belajar pemrograman, di dalam belajar hal lain juga sih. Cuman dalam hal ini karena kita fokusnya di belajar pemrograman, gue udah terapin rules ini atau aturan ini udah sejak dari zaman kuliah, atau gampangnya itu teknik belajar yang gue terapin ketika gue belajar Android pertama kali gitu, dari dasar sampai di tahap ini. Belum sampai expert sih, gue juga belum mengaku expert, gue masih belajar juga. Cuman harapannya gue bisa menyalurkan rules atau aturan ini buat lo yang mau belajar Android supaya tetap punya progres yang jelas di dalam lo belajar itu. Oke, jadi kalau lo tahu buku The Atomic Habits ya kan, yang ditulis oleh James Clear, itu ada yang namanya Goldilocks rules, atau kalau diterjemahin aturan Goldilocks gitu. Itu simpelnya gimana sih cara kita itu tetap termotivasi, tetap berjalan, tetap berprogres ketika kita telah menentukan mau memulai kebiasaan apa gitu. Misalnya nih, lo mau nentuin pokoknya gue mau belajar ngoding Android untuk jadi seorang Android developer gitu. Lo tentuin tujuannya dan lo berprogres. Selama lo berjalan nih, nanti lo pasti akan menemukan kebosanan lah, pengen berhenti, ada kesulitan lain, ada hal lain yang perlu lo kejar juga. Jadi itu nanti ada semacam hambatan-hambatan yang kiranya itu akan menghambat progres lo belajar gitu. Nah, muncullah Goldilocks rule gitu. Simpelnya itu aturan yang gimana sih caranya kita itu biar tetap berprogres gitu. Nanti udah sebutin dari awal gitu. Intinya itu kita tuh harus mengerjakan sesuatu lebih sulit sedikit dari kemampuan kita, atau dari di buku ini itu lebih kurang sekitar 4% dari kemampuan kita dalam kita belajar. Tujuannya apa? Biar tetap termotivasi, biar tetap ada rintangan, biar tetap ada hal baru yang akan kita pelajari. Karena seperti yang udah disebutkan atau yang sudah ditulis sama si James Clear dalam bukunya, hambatan terbesar untuk seorang itu sukses itu bukan tentang kegagalan, bukan itu tentang banyak lalu gagal berapa kali, itu nggak ada urusan. Yang penting itu gimana caranya tuh lu mencintai rasa bosan, gimana caranya lu tuh mengontrol diri lu saat lu udah di fase nih, lu udah flat ini. Jadi belajarnya Kotlin aja gini, nggak ada improvement yang lain-lain. Maka lu perlu nih meningkatkan kesulitan dalam progres belajar lu. Caranya dengan ya tadi, belajar hal lain yang masih berkorelasi. Contohnya Kotlin nih, lu mau jadi Android developer, jangan langsung bikin aplikasi yang susah, misalnya kayak clone WhatsApp atau clone Tokopedia. Itu terlalu susah bro. Lu coba nih dari awal dulu, Kotlin kelar, fundamental udah kelar, kayaknya udah jago nih gue fundamental, ya udah lu naik dikit ke misalnya control flow gitu. Control flow lu udah aman, naik lagi nih ke OP atau Object Oriented Programming gitu kan. Kalau lu udah aman, coba naik lagi masuk ke frameworknya Android gitu. Nah ini the realnya nih, lu akan nerapin ilmu Kotlin lu di sana gitu. Dan itu tetap berprogres tiap hari. Ada peningkatan dan ada keberagaman gitu. Dan karena kata James Clear sih, tanpa keberagaman kita akan merasa bosan gitu. Dan itu emang terjadi beneran, gue udah ngalamin sendiri. Tiap hari gue belajar, cuman tuh kayak kok bosan juga ya tiap hari, kayak ketemu Kotlin lagi, ngoding ini sama aja hasilnya gitu juga. Ternyata tuh waktu itu gue
di tahapan yang flat gini teman-teman. Jadi ya biasa aja gitu, gak ada peningkatan signifikan. Jadi lu perlu banget untuk meningkatkan kesulitan lu, tapi jangan terlalu sulit juga, jangan terlalu yang dari Kotlin fundamental langsung lompat ke Android framework gitu, langsung masuk ke Jetpack Compose misalnya, ya nanti lu akan bingung gitu. Misalnya dari awal dulu tadi ya, Kotlin fundamental, Component Flow, OP. Menurut gue OP kalau lu udah jago sih, lu bisa masuk pelan-pelan ke Android gitu. Nanti kan karena juga akan belajar lagi, juga kan ada Kotlin mapping dan lain sebagainya. Nanti baru misal masuk ke nyoba ke Jetpack Compose gitu. Nah dari situ lu bisa lagi nih terapin lagi ke misalnya arsitektur Android, MVVM, nanti ada security juga dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget nih yang perlu lu belajarin sebenarnya. Cuman lu usah takut, dari awal lu siapin aja waktu lu, energi lu, komitmen lu yang benar-benar kuat, biar lu konsisten belajar gitu. Itu sih poin utama dari vlog kita kali ini ya kan. Gue pengen banget sih sharing gitu, membagikan sedikit ilmu yang udah gue terapin di kehidupan nyata dari cara gue belajar kali ini ya, dari yang gue belajarin dari zaman kuliah itu, biar lu semua tuh nggak jadi developer yang jago kandang doang. Lu jago diakui di komunitas lu, tapi begitu lu keluar ya lu gak jadi apa-apa, lu sampah juga gitu kan, karena mungkin skill lu nggak up to date misalnya. Tapi dengan aturan ini lu bisa tetap mengimprove, progress lu akan tetap naik ini sampai akhirnya lu jadi seorang expert gitu misalnya ya kan. Dan satu lagi ada yang namanya kondisi flow. Ini biasanya tuh dialamin oleh semua bidang, gak cuma di programming doang. Misalnya ada yang di akuntansi, ada yang di desain, semua bidang, semua profesional. Mereka akan mengalami kondisi flow kalau misalnya tuh mereka menikmati aktivitas mereka gitu. Contohnya nih, kalau misalnya lu ngoding nih, lu pasti pernah lah ya, lu ngoding seru-seru, tiba-tiba udah masuk jam makan, tapi lu bentar deh, lewat ngecek tiba-tiba udah jam 2 misalnya, dan lu belum makan. Nah itu contoh dari kondisi flow, di mana lu tuh melupakan hal lain selain yang lu sedang kerjain. Nah itu buat mendapatkan itu, untuk mendapatkan kondisi flow, lu perlu nerapin Goldilocks rule ini. Lu harus memecahkan nih masalah kebosanan yang lu alami itu, baru lu nanti menikmati tiap prosesnya gitu. Itu inti dari Goldilocks rule yang gue tangkap, dan semoga sih gue bisa mengimplementasikan itu dalam belajar di semua bidang lah ya, di Android juga termasuk. Dan gue harap banget nih lu juga nerapin ilmu itu. Kalau lu belum beli bukunya, gue saran beli, biar lu tuh punya perspektif lain selain programming gitu. Jadi ada ilmu lain yang bisa mendukung progres belajar lu. Dan mungkin sampai di sini video kali ini ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Semoga lu tetap semangat belajar. Kalau ada yang susah, lu bisa komen aja di bawah, nanti gue balas sedetail yang gue bisa. Gue pengen banget banyak programmer Android tercipta di Indonesia gitu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan dadah.